إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Taala yang hingga malam ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan Allah kurniakan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat hadir melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan i'tikaf kita di majlis ini, di masjid ini, sambil kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis-hadis yang senantiasa kita pelajari ini menjadi bukti bahwa kita adalah umat Nabi kita Muhammad yang senantiasa ingin mengikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya pada hari kiamat kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita pun hadir guru kita Ustadz Nur Ali. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membincangkan hadis yang kedua. Pada minggu yang lalu kita masih membahas hadis yang kedua ini, dan kita baru menghabiskan tentang perbahasan rukun Islam. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pada pembahasan pertanyaan seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW tentang soalan yang berikutnya, yakni tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Nah, kita berhenti pada hadis yang ini. Ketika lelaki yang bertanya itu berkata, "Sodakta, engkau benar wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu, maka kami, yakni para sahabat, merasa heran terhadap dia. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, yang dia pun membenarkannya. Begitu. Para sahabat heran, ini orang bertanya tetapi dia juga yang berkata benar ketika Nabi memberikan jawaban. Ya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Maka lelaki itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, yakni engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman dengan qadar yang baik dan buruknya. Baik, ini yang akan kita bahas pada malam ini. Yang kita kenal ini adalah sebagai rukun iman yang 6. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beriman kepada Allah maksudnya apa? Kita beriman biwujudillahil khaliq. Kita beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah, dan kita juga mengimani bahwa Allah itu tunggal, esa, dan tiada sekutu baginya. Allah wujud. Wujudnya Allah tidak ada permulaan. Kita wujud atau tidak? Kita wujud. Kita mawujud, tetapi wujudnya kita ada permulaan. Allah tidak ada. Itu perbedaannya. Allah satu, Allah tunggal. Kita berapa? Hah? Berapa kita? Satu. Tetapi sama atau tidak satunya Allah dengan satunya kita? Apa bedanya? Kita satu tetapi tersusun dari banyak unsur. Unsur apa yang menyusun kita? Ada unsur darah, ada unsur tulang, ada unsur daging, ada unsur otak dan sebagainya. Jadilah kita satu kesatuan dan disebutlah kita sebagai satu individu. Kita satu tetapi satunya kita bukan dari satu unsur saja. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala wahidun fi zatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Allah itu esa. Esanya Allah, satunya Allah, tidak tersusun dari banyak unsur. Nah, itu bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kemudian Allah juga esa dalam sifatnya, dan Allah juga esa dalam zatnya. Nah, akhir-akhir ini banyak beredar di masyarakat faham-faham yang ingin mencoba mengutak-atik dasar negara yang sudah ditetapkan oleh para pendiri negara kita. Dengan kecerdasan mereka, akhirnya diletakkan pada sila yang pertama, yaitu sila yang mengakui bahwa Allah itu maha, Tuhan itu maha esa. Dalam Pancasila, sila yang pertama disebutkan ketuhanan yang maha esa. Sebetulnya itulah kecerdasan para ulama. Sebab secara tidak sadar sebetulnya orang-orang Indonesia diajak untuk mentauhidkan Tuhan. Sebab ajaran yang mana yang hanya mengakui Allah itu hanya Tuhannya itu hanya satu? Hanya ajaran agama Islam. Ya. Kalau kita tanya penganut agama Kristen, dia percaya kepada Tuhan juga, Allah, tetapi satunya Tuhan mereka itu ada yang namanya konsep Trinitas, 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, ya kan? 3 dalam 1. Nah, kemudian agama Buddha itu pun tidak menerapkan konsep ketuhanan yang satu. Begitu juga agama Hindu, lebih banyak lagi Tuhannya. Ada Dewa Brahma, ada Dewa Siwa, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Satria. Ini dewanya ada 4. Dewa Siwa tugasnya merusakkan dunia ini. Dewa Brahma tugasnya menciptakan dunia ini. Masing-masing Tuhan punya tugas yang saling bertentangan. Nah, cuma ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk mentauhidkan Tuhan. Ya, makanya ketika negara ini akan dibangun oleh para pendiri negara, ketika orang-orang penganut agama bukan Islam menolak adanya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mereka mengancam kalau ada 7 kata itu dalam perlembagaan ataupun dalam Pancasila, kami pisah dari Indonesia. Akhirnya 7 kata itu dihapus, tetapi sila yang pertama adalah tetap sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ diambil dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu
ahad, begitu. Nah, secara tidak langsung para ulama kita mengajak bangsa Indonesia untuk mentauhidkan Tuhan yang satu, yang secara tidak sadar Tuhan yang satu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dipercayai oleh umat Islam, begitu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Wahum ibadun mukramun, yang mana para malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Khalaqahumullahu min nur, Allah ciptakan mereka daripada cahaya. La ya'kulun, mereka tidak pernah makan. Wala yattasifuna bidzukuratin wala unuthah, mereka tidak pernah disifatkan dengan laki-laki atau perempuan, tidak ada jenis kelamin bagi malaikat. Nah, pemahaman ini menolak keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak perempuan. Anak perempuan Allah itu adalah para malaikat, ya. Jadi jangan dianggap orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak kenal siapa Allah. Mereka kenal siapa Allah, tetapi Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan, mereka sekutukan dengan berhala-berhala yang lainnya. Dan juga mereka meyakini bahwa Allah punya anak perempuan, yang anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Nah, itu kepercayaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, begitu. Nah, wala ya'lamu adaduhum, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, jumlah para malaikat, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat itu lebih banyak dari jumlah manusia di atas muka bumi ini. Percaya atau tidak? Percaya enggak? Jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma fis samawati sab'i, tidaklah di langit yang 7 itu, maudhi'u qadamin wala shibrin wala kaffin, tidaklah ada di 7 langit itu satu tempat sebesar satu tapakan kaki, ataupun satu jengkal, ataupun satu tapak tangan, illa wa fihi malakun qaimun, melainkan di tempat itu ada malaikat yang berdiri, au raqiun, atau sedang ruku, au sajidun, ataupun sedang ruku ataupun sedang sujud. Luas mana dunia ini, bumi ini dengan langit yang 7? Lebih luas langit yang 7. Langit yang 7, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat sebesar sejengkal melainkan di situ ada malaikat yang berdiri. Artinya apa? Terlalu padat malaikat yang ada di langit itu. Nah, tetapi tidak ada satupun yang wajib yang mengetahuinya secara pasti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diwajibkan untuk mengetahui malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui, yaitu ada 10, ya, yang kita selalu mempelajarinya dulu waktu kita masih sekolah SD, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu, ya, itu malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita beriman dengan malaikat? Dan apa tujuannya kita mengetahui tugas-tugas para malaikat ini? Di antara tujuannya adalah supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga bahwa ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita. Di antara mereka siapa? Ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Yang raqib ini senantiasa mencatat amal kebaikan kita, dan atid senantiasa mencatat amal keburukan kita. Ada yang berkata raqib ini
adalah satu sifat dari malaikat. Artinya raqib apa? Yang senantiasa mengawasi kita. Raqib. Dari perkataan raqib terhasil perkataan yang bernama muraqabatullah, gitu ya. Hampir sama tuh akar katanya. Jadi malaikat raqib ini adalah malaikat yang senantiasa mengawasi manusia-manusia kemanapun kita berada, sendirian ataupun beramai-ramai, malaikat itu senantiasa bersama kita. Kita sadar ataupun kita tidur, malaikat itu senantiasa menjaga kita, mengawasi kita. Raqib. Kemudian malaikat yang satu lagi atid, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sifat malaikat yang artinya sangat teliti mencatat segala apapun yang kita buat. Sekecil apapun amalan dicatat oleh malaikat ini. Ya, pada hari kiamat nanti itu kitab amalan yang sudah ditulis oleh malaikat ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan dibentangkanlah kitab amalan itu. Fataral mujrimina, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, musyfiqina mimma fihi, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab-kitab amalan itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, alangkah aduhai celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, melainkan ditulis itu pada kitab itu. Wa wajadu ma amilu hadira, dan engkau akan mendapati segala amal perbuatanmu itu ada pada kitab amalan itu. Ini Allah ceritakan pada suratul Kahfi, betapa tugas malaikat ini begitu sangat teliti dan tanpa mengenal lelah. Maka di antara fungsi kita beriman dengan malaikat adalah supaya kita merasa selalu mawas diri dan berhati-hati dalam segala tindak tanduk kita, begitu ya. Kemudian iman yang berikutnya adalah beriman dengan segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebanyak 104. Namun yang wajib kita ketahui ada 4 saja. Ya, yang wajib untuk kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang kedua Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang ketiga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang terakhir Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah penting untuk kita beriman dengan kitab-kitab ini? Wajib atau tidak kita beriman dengan kitab-kitab ini? Wajib. Tetapi kitab yang mana? Kitab yang dulu pernah Allah turunkan kepada para nabi-nabi ini, bukan kitab Injil yang sekarang dipegang oleh penganut Kristen itu, ya. Yang itu kita tak wajib mengimaninya. Karena apa? Injil yang dipegang oleh mereka itu bukanlah Injil yang original, karena sudah banyak tahrif, sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Bayangkan bagaimana tidak diubah-ubah isinya. Injil yang dipegang oleh penganut Kristen itu baru ditulis dan dibukukan 400 tahun setelah kewafatannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maaf, 200 tahun setelah kewafatannya Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan di situ yang dilakukan oleh para penganut agama itu, ya. Tetapi kita wajib mengimaninya. Kitab yang mana? Kitab yang dulu pernah diturunkan kepada para nabi itu sebelum adanya perubahan-perubahan, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya al-imanu birrusuli, beriman dengan para rasul.
Beriman dengan para rasul, kita beriman bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu diutuskan oleh Allah dari kalangan manusia, dan mereka adalah orang-orang yang maksum, yang terbebas dari dosa-dosa dan kesalahan. Ini para nabi, para rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita imani berjumlah 25 orang, ya, 25 orang. Dan kita mengimani kesemuanya, dan semuanya itu adalah utusan Allah, ya. Ini juga membantah ajaran-ajaran agama-agama tertentu yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Agama Yahudi meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nabi Uzair, ada nabi namanya Nabi Uzair, itu diyakini sebagai anak Allah. Agama Nasrani, mereka meyakini bahwa Nabi Allah Isa itu adalah juga anak Allah. Nah, jadi kita beriman kepada para rasul bahwa mereka itu utusan Allah, bukan anak Tuhan, ya, dan mereka terbebas dari dosa dan kesalahan. Baik, saya tidak akan panjangkan yang itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir artinya adalah kita beriman bahwa setelah kematian ini ada kehidupan, yang kehidupan itu tidak ada pengakhirannya, ya. Ingat, setelah kita mati ada lagi kehidupan, yang ketika kita hidup pada alam itu kita tidak akan pernah mati, kekal selama-lamanya, gitu. Kalau kita masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya, na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita yang masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah wal iyazubillah. Dan hari akhirat itu bermula ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah bermulanya hari akhirat. Dibangkitkan dari kubur mereka, kemudian setelah dibangkitkan dihisap segala amal-amal mereka. Setelah dihisap amal-amal mereka, diberikan balasan terhadap amal-amal mereka. Di antaranya, jika mereka itu didapati amal ibadahnya lebih banyak, ketaatannya lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau amal ibadahnya itu sedikit ataupun dosanya lebih banyak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik, nah itu yang kelima. Yang keenam, ini penting. Yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan ketentuan, dengan qadar, dengan takdir baik dan buruknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan dianggap imannya sempurna kalau dia meyakini bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk, kalau dia meyakininya datangnya daripada Allah, maka baru sempurna imannya. Apa tujuan orang diminta beriman dengan takdir baik dan buruk daripada Allah? Di antara tujuannya adalah supaya mereka memiliki hati yang tenang ketika mereka tahu bahwa apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir."
tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ini ayat juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah tuliskan sebelum diciptakannya alam ini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwa Allah telah menyuruh kolam itu apa? Pena. Allah telah menyuruh pena, kolam, untuk menuliskan segala ketentuan hamba-hambanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Artinya apa? Segala ketentuan hidup kita ini sudah Allah tulis sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Hadid itu, Allah jelaskan kenapa Allah sudah tentukan segala ketentuan hambanya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Itu tujuannya. Kenapa kita disuruh beriman bahwa Allah telah menentukan segala ketentuan kita. Kalau seandainya ada yang hilang daripada kita atau sesuatu yang kita tidak dapatkan, kalau kita yakin itu ketentuan daripada Allah, kita tidak merasa kecewa. Karena apa? Allah sudah tentukan, gitu. Kalau kita diberikan sesuatu berupa apa? Berupa kekayaan, berupa kepintaran, berupa kegantengan contohnya, kita tidak merasa sombong. Karena apa? Kekayaan kita, kepintaran kita bukan karena kita yang hebat, karena Allah sudah tentukan, gitu. Nah, itu maksud kenapa kita mesti beriman dengan qadar yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu pada hakikatnya adalah baik semata. Kadang-kadang kita yang memandangnya itu buruk, ya. Kadang-kadang kita saja yang memandangnya buruk. Ada satu cerita, yang cerita ini saya ceritakan supaya jamaah lebih mudah faham bagaimana kita mensikapi terhadap takdir baik yang datangnya itu buruk ataupun yang baik. Takdir itu seperti begini. Seperti ada seorang anak, ya, ada seorang anak yang dia bermain di depan ibunya, yang ibunya itu sedang menyulam. Menyulam, ya. Kalau orang zaman dulu kan sulamannya ada gambarnya kan, nanti ditempelin apa namanya itu ya? Sulaman, ya. Yang gambar-gambar gitu kan. Zaman dulu kita masih lihat, sekarang sudah tidak ada pajangan yang seperti itu, ya, disulam. Nah, si anak ini ketika dia sudah bosan main, dia datangi ibunya. Ibu, buat apa itu, Bu? Ibu, buat apa? Kata ibunya, kamu main saja, nanti kalau sudah selesai ibu panggil. Dia main lagi. Kemudian setelah dia bosan datang lagi, ibu, buat apaan sih? Kok jelek banget? Gitu, kata si anak. Kenapa si anak mengatakan apa yang sedang ibunya buat itu jelek? Sebab si anak lihat sulaman, rajutan dari mana? Dari bawah, iya kan? Pernah lihat kan sulaman, rajutan? Kalau dari bawah ada gambarnya gak? Apa yang kelihatan? Benang aja. Yang kelihatan benang, kusut, nggak ada gambarnya. Nanti kalau sudah selesai ibu panggil, begitu. Kemudian
Setelah sudah selesai dipanggil, "Nak, sini. Ini yang ibu buat tadi, sekarang kamu lihat." Kemudian ditunjukkan kepada si anak. Anaknya yang tadi di bawah disuruh naik ke atas bangkunya. "Nih, sini naik." Ketika dia lihat dari arah atas, dia melihat apa yang dibuat ibunya itu adalah sesuatu yang sangat cantik. Kenapa? Karena dia melihat dari arah yang sebetulnya, gitu. Ketika dia melihat dari arah bawah, maka dia tidak melihat keindahan apa yang sedang dibuat oleh ibunya itu. Ketika dia naik ke atas, dialihkan pandangannya, baru dia melihat keindahan apa yang sedang dibuat oleh ibunya. Nah, begitu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia menganggapnya itu buruk. "Oh, kenapa sih Tuhan seperti ini? Allah sih kejam banget sama aku," begitu ya. Manusia ketika merasa seperti itu, sebetulnya dia sedang melihat dari kacamata hamba, sehingga ketika Allah menentukan sesuatu yang pahit bagi dirinya, dia merasa Allah kejam, dia merasa Allah itu tidak adil kepada dirinya. Padahal kalau dia betul-betul beriman dengan ketentuan Allah, takdir Allah datangnya daripada Allah, kemudian dia alihkan pandangannya itu daripada arah atas, maka dia akan selalu melihat segala ketentuan Allah itu adalah baik semata bagi dirinya. Banyak orang-orang yang terpaksa Allah ambil hartanya, Allah habiskan bisnisnya, dan ketika itu dia baru mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang terpaksa rumahnya dibakar dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu baru dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika Allah ingin menghendaki kebaikan bagi kita, Allah berikan sesuatu yang pahit. Nah, kalau orang yang kurang-kurang beriman, dia akan berkata Allah tidak adil. Allah tidak adil. Padahal ada hikmah di sebalik kenapa Allah menentukan itu kepada dirinya. Begitu. Dan kita sebagai hamba tidak boleh mempertikaikan apapun yang Allah telah tentukan kepada diri kita. Ya, kita hamba, kita bukan Tuhan. Ada seorang, ya, ini cerita ingin menunjukkan juga bahwa betapa yang Allah kehendaki itu sebetulnya yang terbaik bagi kita. Tinggal kita ini sabar ataupun tidak, gitu ya. Ada seseorang yang ini terjadi di Timur Tengah. Seseorang ini dia sangat berminat, sangat suka dengan seorang gadis. Kemudian dia ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya dengan sholat tahajud, ya, dengan minta kepada Allah. Kemudian dia datang kepada orang tuanya, ya, dia minta supaya dapat dijadikan istrinya, diterima. Kemudian beberapa minggu sebelum hari pernikahannya, si perempuan ini membatalkan pertunangan mereka. Ya, si gadis ini membatalkan pertunangan mereka. Ya, itu pahit atau tidak? Pahit ya. Udah tinggal beberapa minggu dibatalin. Ya, pahit. Tetapi lelaki ini tidak putus asa. Dia tetap minta kepada Allah supaya Allah kembalikan lagi si gadis ini kepada dirinya. Allah ubah hatinya lagi. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya gadis ini menikah dengan orang lain. Allah kabulkan doanya tidak? Hah? Tidak. Tetapi beruntungnya si lelaki ini bukan lelaki yang menyalahkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gadis ini memutuskan menikah dengan lelaki yang lain, dia redha. Ikhtiarku sudah selesai. Enggak perlu aku minta lagi supaya rumah tangganya berantakan. Enggak perlu. Ya, ya sudah selesai, dia sudah nikah dengan orang lain, berarti itu sudah takdirnya dia. Dia pun redha. Ya. Ikhtiarnya sudah habis. Nah, ternyata
Sebulan setelah pernikahan si gadis ini rupa-rupanya baru ketahuan dia menderita penyakit kanker payudara. Terpaksa dibuang. Payudaranya yang sebelah terpaksa dibuang. Kemudian sebulan berikutnya penyakitnya semakin parah. Yang tadinya hanya menyerang kepada payudaranya, kemudian merambat kepada kepalanya. Selalu pusing. Akhirnya perempuan ini apa? Perempuan ini meninggal. Perempuan ini meninggal. Coba lihat, seandainya lelaki ini adalah jenis lelaki yang berputus asa dari rahmat Allah, ketika perempuan yang dicintainya menikah dengan orang lain, kemudian dia menyalahkan Tuhan, Allah tidak sayang aku, Allah tidak adil kepada aku, Allah tidak dengar doa aku, gitu kan. Dia sudah sembahyang tahajudnya rajin, minta kepada Allahnya luar biasa, tetapi Allah tidak kabulkan. Kalau dia buruk sangka kepada Allah, dia tidak akan sampai kepada hikmah ini. Rupa-rupanya itulah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Seandainya dia menikah dengan gadis itu, apa yang terjadi? Rumah tangganya bukan rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, gitu kan. Pasti apa? Susah, pusing, mikirin istrinya, berobat ke sini, berobat ke situ. Kan gak enak rumah tangga diisi dengan yang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita mesti betul-betul berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketentuan yang Allah telah gariskan kepada kita, ya. Dan yakinilah bahwa yang datang daripada Allah itu adalah baik semata, ya, adalah baik semata. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, terhadap takdir ini, apakah takdir itu boleh berubah ataupun tidak? Ini pertanyaan saya. Takdir bisa berubah ataupun tidak? Bisa? Bisa ya? Takdir yang mana? Kalau yang di Lauh Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah terangkat, penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering. Artinya apa? Tidak ada pencatatan takdir baru. Itu yang di Lauh Mahfuz. Tetapi ada hadis Nabi yang berkata, tidak ada yang merubah qada, ketentuan, melainkan dengan doa. Pernah dengar gak? Kemudian ada hadis yang lain yang Nabi katakan, banyaklah sedekah, karena sedekah itu memanjangkan umur, memperbanyakkan rizki. Nah, itu yang mana? Takdir yang mana? Itu takdir yang Allah suruh malaikat menuliskannya kepada kita. Dalam hadis nanti yang kita akan baca nanti, ketika umur bayi berusia 120 tahun, 120 hari, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk apa? Tiupkan ruh kepada janin itu. Kemudian Allah suruh tulis kepada janin ini bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'idun. Allah suruh tulis kepada janin ini, malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Rizkinya. Apanya? Ajalnya, amalnya, dan dia akan pulang kemana? Ke surga atau ke neraka. Itu yang dituliskan oleh malaikat ketika umur kita 120 hari ataupun 4 bulan. Nah, itu. Tetapi yang ini masih bisa berubah, ya, masih bisa berubah. Yang ini yang ditulis oleh malaikat dengan apa? Dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan doa kita.
Kadang-kadang dia boleh berubah, ya, begitu. Makanya setiap malam nisfu Sya'ban, ya kan, nisfu Sya'ban, kita minta pada malam itu apa, ya kan, ya, kita minta pada Allah apa tuh yang kita minta? Panjang umur, apalagi murah rizki, apalagi lupa saya. Tetapkan iman Islam, ya, kita minta itu kepada Allah. Sebab Allah juga menyebutkan dalam Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah boleh menghapus dan Allah boleh menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang berubah yang mana? Ini yang dibawa, yang ditulis oleh malaikat, begitu. Maka jangan salah paham. Ketika mendengar hadis ini bahwa ketika umur kita 120 hari, malaikat sudah menuliskan semua-muanya. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kalau begitu afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu kita bertawakal saja dengan kitab ketentuan kita dan kita tidak perlu beramal. Kan Allah sudah tentukan kemana kita akan pulang, gitu kan? Kata Nabi apa? Jangan. I'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang akan menjadi bahagiannya. Maksudnya apa? Nabi suruh kita beramal karena seandainya kalau kita ini adalah ahli surga, maka kita akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga. Nih, kita ini kan termasuk orang-orang yang rajin datang ke masjid, ya, datang ke majelis ta'lim. Ini amalan ahli surga bukan? Ya, ini amalan ahli surga. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha untuk beramal dengan amalan ahli surga, itu satu pertanda bahwa Allah mempermudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Baik. Jadi makanya ketika nanti misalkan ada orang yang komplain kepada Allah, ya Allah, aku masuk neraka, aku banyak dosa sebab aku adalah orang yang telah Engkau tetapkan dulu pada Lauh Mahfuz. Kira-kira Allah boleh terima tidak klaim orang ini? Kan Allah sudah tentukan, ya, Allah sudah tentukan di Lauh Mahfuz setiap takdir orang-orang. Seandainya ada orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka, dia berkata itu kepada Allah, Allah boleh terima tidak? Allah terima tidak? Masa diterima? Terima gak? Hati-hati nih, masalah takdir, hati-hati. Allah tidak akan terima. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya sebagai panduan bagi kita, dan Allah juga telah mengutuskan para rasulnya untuk membimbing kita. Maka seandainya ada orang yang masuk neraka karena tidak mau ikut para rasul ini, apakah mereka layak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena mereka telah memilih jalan itu. Apapun yang Allah sudah tulis itu hanya menunjukkan bahwa Allah Maha tahu. Begitu. Paham yang ini? Jangan salah paham nih, ya. Maka jangan ada orang yang bangga, aku kan tukang mabuk gara-gara Allah sudah takdirkan, gitu ya. Aku main judi karena Allah sudah takdirkan. Hati-hati, itu bukan Allah takdirkan juga, tetapi atas pilihan kita juga, gitu. Paham ya? Paham kan nih? Ya, hati-hati, jangan salah paham, jangan salah ngerti terhadap urusan takdir ini, ya. Apapun Allah sudah tentukan, manusia punya apa? Manusia punya pilihan yang mana yang akan dia ikuti, begitu. Termasuk majelis taklim ini. Bapak-bapak datang ke majelis ini atas pilihan bapak-bapak untuk datang ke majelis ini. Padahal bapak-bapak punya pilihan, baik itu datang ke majelis ataupun tidur ke rumah ataupun pulang ke rumahnya, ya kan? Tetapi bapak-bapak punya pilihan, dan pilihan itulah, ya, pilihan itulah
yang menjadi yang menjadi peranan manusia dalam takdir itu. Ya, paham ya? Ada yang ingin bertanya? Waktu Isya. Ya, silakan. Di mana ya? Ya. Baik. Dalam kitab agama Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Kalau ditanya apa contohnya, saya secara jujur tidak tahu. Karena saya tidak mempelajari tentang ajaran agama Kristen, minta maaf ya, saya tidak mempelajarinya ya, tetapi memang banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Tapi walaupun sudah banyak perubahan, Allah tetap menjaga agama ini ya, dengan diutusnya banyak orang-orang yang menjadi pembela agama Islam dan membantah ajaran-ajaran agama Kristen itu dengan bermodalkan kitab mereka sendiri. Di antaranya siapa? Dr. Zakir Naik, ya kan? Dr. Zakir Naik itu Allah berikan kelebihan kepada dirinya. Dia boleh membantah ajaran, dia bisa membantah ajaran agama Kristen dari kitab mereka sendiri. Ya, di antaranya walaupun sudah banyak diubah, tetapi ada satu pernyataan bahwa di dalam Injil tidak ada satupun ayat ataupun tidak ada satupun ayat yang berkata bahwa sembahlah aku, yakni sembahlah aku Nabi Isa ataupun Yesus. Tidak ada tuh ya, tidak ada yang itu. Allah masih ingin menunjukkan bahwa walaupun sudah diubah, tetapi tidak pernah ada dalam kitab Injil itu yang menyuruh pemeluk-pemeluknya untuk menyembah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, gitu ya. Ada lagi? Ya, Bang Sering. Sering kita dengar kalau ada sesuatu ini dari hamba Allah, apakah pantas kita disebut hamba Allah, sedangkan kita sering melakukan kemaksiatan segala macam, apa pantas gitu loh. Ini bagaimana sih hamba Allah? Ya, baik. Ada orang yang tidak ingin disebut namanya, ya, dia nyumbang, dia sebut hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Apakah layak, apakah pantas? Kalau disebut pantas ataupun tidak, sebetulnya secara jujur itu jauh dari pantas. Sebetulnya ya, jauh dari pantas. Sebab seseorang yang diakui sebagai hamba Allah itu yang Allah sebut dalam Quran hanya para nabi, karena mereka sudah membuktikan pengabdian yang sejati. Saya ambil contoh, ketika Allah menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi, ya, subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Siapa hambanya itu? Nabi Muhammad. Tetapi Allah tidak sebut namanya, Allah hanya menyebutkannya bi abdihi, hambanya. Tuh. Sebetulnya istilah hamba itu istilah mahal. Kalau Allah sudah mengakui orang itu sebagai hamba, berarti dia betul-betul harus sudah menunjukkan penghambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin cerita tentang hamba ini, Bang, sampai jam 8 saya boleh cerita. Tetapi kalau hanya sekedar istilah aja, ya, istilah aja lah, bukan yang dimaksudkan dengan dalam Quran itu, ya boleh-boleh aja lah, ya. Dia mungkin malu ya disebut namanya, disebut hamba Allah, tetapi secara hakikatnya dia belum layak lagi sebetulnya, ya. Susah jauh tuh, jauh ya, jauh ya, ya. Kristen berkeyakinan bahwasanya Nabi yang disalib itu adalah Nabi Isa. Itu benarkah Nabi Isa yang disalib?
Orang Kristen berkeyakinan bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Apakah betul? Tidak. Wa ma salabuhu wa ma, Allah sebut dalam Quran, wala wa ma salabuhu yakina. Mereka tidak pernah menyalib, mereka tidak pernah menyalib Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya. Bar rafa'ahullah, kata Allah. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa sebelum orang-orang itu menangkap orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi tidak betul bahwa Nabi Isa sudah disalib. Allah telah mengangkat Nabi Isa. Jadi ceritanya begini. Jadi ketika Nabi Isa akan ditangkap di satu rumah, ya, udah dikepung nih. Dari kepung, kemudian satu orang muridnya Nabi Isa yang membelot masuk ke situ, masuk ke rumah itu. Nah, Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ini, si murid, si pembelot ini keluar, wajahnya jadi wajah Nabi Isa gitu. Nah, ini dia Isanya, tangkap, padahal dia bukan Nabi Isa. Si itu tuh Allah serupakan si pembelot ini seperti wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Allah ceritakan dalam Quran. Dan dialah yang diapakan? Yang disalib, yang diseret-seret, yang dibunuh itu. Nah, begitu. Allah masih menyimpan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan nanti pada hari kiamat, pada hari akhir, pada akhir zaman nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Sebab tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu membunuh Dajjal, hatta Imam Mahdi. Hanya Nabi Isa yang boleh membunuh Nabi Allah, yang membunuh Dajjal laknatullah alaih, gitu. Ya. Nanti dia akan turun di mana? Di Menara Putih yang berada di kota Damaskus di Suriah. Dia akan turun di situ. Ketika itu Imam Mahdi sedang akan sembahyang subuh. Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa dipersilahkan untuk jadi imam. Kemudian Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa menjadi makmum, imamnya Imam Mahdi. Nah, kedatangan Nabi Isa kali kedua ke dunia bukan sebagai apa? Bukan sebagai nabi. Ya. Sebab tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa datang kali kedua sebagai pengikut Nabi kita Muhammad, dengan buktinya dia menjadi imam. Dia menjadi makmum kepada Imam Mahdi, begitu. Nanti dia akan yang membunuh Nabi Dajjal pada hari itu, ya. Oke ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita akan habiskan hadis yang kedua ini tentang ihsan dan tentang tanda-tanda hari akhir ataupun tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan juga umur panjang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sepatunya ada pisang. Mana pisang?